Masa aktif tugas Nabi cuma 23 tahun. Tapi dalam waktu yang begitu singkat, mampu merubah peradaban dunia. Apa resep keberhasilan Nabi? Ini aja yang pengen saya omongin nih. Mudah-mudahan malam ini pidato saya di Meruya Selatan selesai dalam waktu 5 menit ini. Pertama, konsep keberhasilan Nabi dalam waktu yang relatif singkat. Beliau memakai prinsip ana awalun wajibun ma amartum bih. Aku orang pertama yang mengerjakan perintah sebelum perintah itu disebarluaskan kepada para sahabat. Artinya Nabi ucapan dengan perbuatan sama. Kalau Nabi bilang A yang dikerjakan baginda Nabi. Kalau Nabi bilang B yang dilakukan oleh baginda Nabi. Samanya antara ucapan dengan perbuatan, itulah sosok pemimpin abadi. Maaf, sekarang ini kan banyak pemimpin-pemimpin kita antara ucapan sama perbuatan kagak sama. Sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin kita ucapan sama perbuatan kagak sama. Kalau tahun-tahun politik doang ucapannya mantep, demi rakyat, dari rakyat, cinta rakyat. Udah aja selesai pesta demokrasi, tinggal rakyat sengsara dewekan. Betul apa enggak? Nabi pantas saja beliau berhasil. Kenapa? Karena konsep pertamanya, ana awalun wajibun ma amartum bih. Aku orang pertama yang mengerjakan perintah. Artinya ucapan dengan perbuatan sama. Itulah pemimpin. Bu, oi ngapa oi? Oi. Hah? Misalnya, Nabi pernah menganjurkan saudara-saudara rajin-rajinlah bersedekah. Sejarah kita baca di rumah Nabi nyaris belum pernah ada duit nginep. Ucapan dengan perbuatan sama. Contoh lain, Nabi pernah menganjurkan saudara-saudara rajin-rajinlah bangun tengah malam, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, laporkan persoalan kepada Allah. Sejarah kita baca, Nabi sepertiga malam yang akhir, udah berdiri tegak melaksanakan sholat tahajud. Sampai kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Ya Allah. Sepertiga malam sebelum orang bangun, Nabi sudah bangun, melaksanakan sholat tahajud. Sampai-sampai kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Saya juga tahu orang Meruya Selatan nih banyak yang kakinya pada bengkak di sini nih. Asam urat. Pantas kalau himbauan Nabi dikerjakan, pantas kalau anjuran Nabi dilakukan, pantas kalau ajakan baginda Nabi dikerjakan. Kenapa? Ucapan dengan perbuatannya sama. Dalam waktu yang relatif singkat, Islam mampu diterima di kalangan semua lapisan masyarakat. Yang kedua, konsep keberhasilan baginda Nabi menebarkan risalah. Beliau menggunakan konsep taklilut takalif. Inilah hebatnya agama Islam. Inilah luar biasanya syariat Islam. Apa taklilut takalif itu? Menyedikitkan beban. Ini sesuai dengan substansi ajaran agama Islam. Islam syariatnya bukan memberatkan manusia, tapi justru syariat agama Islam mengangkat beban yang memang sudah ada pada diri manusia. Taklilut takalif. Gampangnya begini saudara. Kalau kemampuan kita mengerjakan ibadah berkurang, otomatis penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Itu taklilut takalif. Saya ulangi ini. Kalau kemampuan kita mengerjakan ibadah berkurang, otomatis penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Ini bukti Islam bukan agama yang memaksakan. Sesuai dengan kemampuan pemeluknya. Contoh, sholat hukum asalnya wajib berdiri. Betul apa tidak? Sholat wajib nggak berdiri? Wajib, hukum asalnya. Pak, saya sholat kalau berdirinya terlalu lama, dengkul saya gemeteran Pak. Boleh nggak saya sholat sambil duduk? Boleh. Itulah taklilut takalif. Kemampuan berkurang, penekanannya ikut menurun. Nggak maksain. Pak, saya kalau sholat duduknya kebangetan lama, pantat ambeien Pak. Boleh nggak saya sholat sambil berbaring? Boleh.
Luar biasa. Mana ada syariat Islam memberatkan. Justru bikin hidup kita jadi gampang. Pak, saya sholat kalau berbaringnya terlalu lama, pinggang saya encok Pak. Boleh nggak saya sholat pakai isyarat? Boleh. Luar biasa. Kemampuan mengerjakan ibadah berkurang, penekanannya ikut menurun. Sholat wajib berdiri. Kalau nggak mampu, duduk. Kalau duduk masih nggak mampu, berbaring. Kalau berbaring masih nggak mampu, pakai isyarat. Kalau isyarat masih juga nggak mampu, bawa ke Masjid Nuruddin. Kita sholatin rame-rame. Innalillahi wa inna ilaihi. Selesai sudah. Tidak ada syariat Islam yang membebani manusia. Justru mempermudah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dulu di zaman baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, minta tolong sound dalamnya gedein sedikit dah, biar ngedabling yang atas pada ngobrol nih. Minta tolong sound sistemnya, monitor di dalam ruangan masjidnya, rada volumenya digedein sedikit, biar bisa ngedabling. Cek, nah dah. Sampai mana gue ngomong tadi dah tuh? Dulu di zaman baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang laki datang tergopoh-gopoh lapor. Halak tuh ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Kata Nabi, celaka ngapa mas? Yang datang dari Solo rupanya. Ngano ya Rasul, siang-siang bulan puasa, saya sama istri kagak kuat, terpaksa saya nyelonong. Rupanya pengantin baru, tegangan tinggi, syahwat gede. Tapi bagus, orang-orang dulu tuh kalau berbuat salah, jujur, ngaku, lapor sama Nabi. Orang-orang sekarang kalau berbuat salah, bukannya lapor, bukannya ngaku, cari pembenaran. Nih banyak sekarang orang cari pembenaran. Betul apa enggak? Bagusnya ini orang berbuat salah, melanggar perintah, jujur, lapor sama Nabi. Ya Rasul, bulan puasa saya sama istri nggak kuat, terpaksa saya nyelonong. Kata Nabi, nyelonong bagaimana mas? Ya nyelonong, ya nyelonong lah. Kalau kamu melanggar peraturan, bayar kifarat. Nah ini substansinya nih. Kalau kamu melanggar perintah, bayar denda. Apa ya Rasul dendanya? Merdekakan budak. Ya Rasulullah, saya nggak punya budak. Nggak punya ya Rasul. Yang kedua dah, kamu mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut, jangan diselang-seling. Sanggup? Nggak sanggup ya Rasul. Jangan puasa 2 bulan, yang sebulan aja nyelonong. 2 bulan bisa 2 kali mendo saya ini. Kalau nggak sanggup, yang ketiga dah, apa ya Rasul? Kasih makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mud. Kita lihat nih, merdekain budak, nih orang kagak sanggup. Puasa 2 bulan berturut-turut, kagak sanggup juga, kurang lagi tuh. Apa kata Nabi? Kasih makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mud, takarannya sampai mereka kenyang. Sanggup apa enggak? Enggak sanggup ya Rasul. Jangan ngasih makan 60 orang. Di rumah bini saya sehari masak 3 hari pere. Nabi masuk ke dalam kamar, enggak lama beliau keluar bawa sekeranjang korma. Kata Nabi, mas ini korma bawa pulang dah. Ntar sampai kampungmu sedekahkan sama orang yang paling miskin di sana. Ya Rasulullah, ngapa lagi? Di kampung saya orang yang paling miskin ya saya. Apek banget nih orang. Marah Nabi? Enggak, beliau senyum. Apa kata baginda Nabi? Bawa pulang gidah korma itu, kasih makan anak dan istrimu. Kita lihat lagi. Melanggar perintah, bukan denda yang dia dapat, karena kemampuannya memang terbatas. Tapi sedekah sekeranjang korma, pemberian baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2, maka pantas kalau dalam waktu yang relatif singkat, Islam diterima semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, hukum dalam Islam yang disebarkan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlandaskan nilai-nilai kebenaran. Kalau hukum berlandaskan nilai kebenaran, maka akan terciptalah rasa keadilan. Inilah hukum Islam, berpijak di atas nilai kebenaran. Kalau hukum berpijak di atas nilai kebenaran, maka akan tercipta rasa keadilan. Keadilan sifatnya universal. Seluruh manusia berhak mendapatkan keadilan. Konsep dalam agama Islam universal. Bahkan
Maaf, hukum dalam Islam tidak memihak pribadi, kelompok, dan golongan. Sejarah mencatat berapa banyak orang-orang non-muslim dalam pengadilan agama Islam, perkara mereka dimenangkan. Luar biasa syariat Islam ini. Saya ulangi, berapa banyak dalam sejarah orang non-muslim berperkara di pengadilan Islam, perkaranya dimenangkan. Itulah Islam, hukum berpijak di atas nilai kebenaran, tercipta rasa keadilan. Ya tolong anak-anaknya Bu diatur, panitia minta tolong anak-anak kita nih, ribet pidato kalau banyak saingan di atas, ribet urusan. Di zaman Ammar bin As jadi gubernur Mesir, satu hari Ammar bin As santai-santai di depan istananya yang megah dan mewah. Di depan istana Ammar bin As ada gubuk reot punya orang Yahudi. Ammar bin As panggil ajudan. Ajudan, saya Pak Gubernur. Itu di depan istana saya gubuk reot punya siapa itu? Punya orang Yahudi Pak. Panggil Yahudi, hadapkan kepada saya. Dipanggil Yahudi, dihadapkan kepada Gubernur Ammar bin As. Yahudi, saya Pak Gubernur. Itu di depan istana saya gubuk reot punya kamu ya? Bener Pak Gubernur. Dah, sekarang kamu ngomong aja minta berapa duit, saya bayarin. Sebab di atas tanah kamu itu nanti akan saya bangun masjid yang megah dan mewah. Kamu ngomong aja minta berapa, saya bayar. Pak Gubernur, maaf saya nggak mau jual. Saya ganti rugi 2 kali lipat. Saya nggak mau Pak Gubernur. Saya ganti rugi 3 kali lipat. Pak Gubernur, jangan ganti rugi 3 kali lipat, 10 kali lipat juga saya nggak mau. Wong yang namanya ganti rugi kan biar diganti tetap aja rugi. Saya nggak mau jual. Kata Ammar bin As, oke Yahudi, kalau kamu nggak mau jual, kamu jangan menyesal. Pulanglah Yahudi ini. Besok petang Yahudi pulang dari ladang, dia lihat gubuk reotnya hancur rata sama tanah. Hancur sehancur-hancurnya. Itu gubuk reot di bulldozer sama Satpol PP. Ya Satpolnya Ammar bin As. Yahudi ngelihat gubuknya rata sama tanah, ancur-ancuran, berlinang air mata. Kata Yahudi, begini nasib rakyat kecil, diperluinnya waktu kampanye doang. Belum jadi gubernur mah janji, kagak bakalan geser rakyat. Udah jadi pemimpin mah tetap aja rakyat digeser-geser. Yahudi sadar. Apa kata Yahudi dalam hatinya? Ammar bin As kan cuma gubernur. Di atas gubernur itu kan ada lagi jabatan paling tinggi, khalifah. Saya mau lapor sama khalifah, nuntut keadilan. Saya mau menemui Umar bin Khattab sebagai khalifah. Saudara, Yahudi ini belum pernah ketemu sama khalifah Umar. Dia nggak tahu wajahnya khalifah Umar kayak apa. Tapi karena tekadnya bulat, ingin mencari keadilan, berangkat Yahudi dari Mesir menuju kota Madinah. Sampai gerbang kota Madinah, nih Yahudi celingukan. Bingung dia, membayangkan wajah Khalifah Umar bin Khattab kayak apa. Dia belum pernah ketemu, belum pernah tahu, bingung mau masuk kota Madinah. Dari jauh dia lihat ada orang laki ngadem di bawah pohon korma. Disamperin, ditanya, selamat siang Pak. Siang! Kaget. Ya pidato kalau udah lapar ya uring-uringan begini dah urusannya. Selamat siang Pak. Siang. Bapak kenal nggak sama Khalifah Umar bin Khattab? Kenal. Istananya terbuat dari apa Pak? Istana Umar bin Khattab pondasinya bertaburkan mutiara iman. Dindingnya berlapiskan akhlak. Kubahnya bermahkotakan tawadu. Itulah istana Umar bin Khattab. Wah hebat ya Pak. Kalau pengawalnya banyak Pak? Banyak. Pengawal Umar bin Khattab fakir miskin, yatim piatu, orang tua jompo, janda-janda tua. Janda muda mah jangan dieroin udah, banyak yang ngurusin. Itulah pengawal Umar bin Khattab. Wah hebat Khalifah Umar. Istananya megah, pengawalnya banyak. Ngomong-ngomong Pak, rakyat kecil kayak saya bisa nggak ketemu sama Khalifah Umar? Bisa. Kapan Pak? Sekarang juga. Di mana Pak? Di depan congor lo. Loh, jadi Bapak? Iya,
Saya Umar bin Khattab, ada apa kamu cari saya? Pak, begini, saya datang dari Mesir jauh Pak, agama saya Yahudi. Saya datang dari Mesir, agama saya Yahudi. Di Mesir gubernur Bapak Amr bin As zolim. Zolim bagaimana? Saya punya tanah, di atas tanah saya itu ada gubuk reot milik saya. Saya nggak mau jual, tiba-tiba gubuk saya dirubuhin, tanah saya diambil paksa. Katanya mau dibikin proyek masjid yang megah dan mewah. Saya nggak mau jual, terpaksa rumah saya dirubuhin, tanah saya diambil paksa. Kata Khalifah Umar bin Khattab, Yahudi, saya Pak. Kamu lihat di sebelah sana ada tempat sampah? Lihat Pak. Tolong ambilin saya sepotong tulang onta. Bingung Yahudi. Datang nyari keadilan, ini malah disuruh nyari tulang. Yang nyuruh khalifah diikutin sama Yahudi, korek tempat sampah, dapat sepotong tulang onta, diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar cabut pedang, dengan ujung pedang ditorehkan tepat di tengah tulang itu garis lurus. Selesai, tulang itu diberikan lagi kepada Yahudi. Kata Khalifah Umar, Yahudi, ini tulang bawa pulang ke Mesir. Sampai sono, kasihkan gubernur saya Amr bin As. Tambah keder Yahudi. Kata Yahudi, Khalifah, saya jauh-jauh dari Mesir ke Madinah mau cari keadilan. Kalau tibang cari tulang di Mesir ngambrak. Kata Khalifah Umar bin Khattab, udah nggak usah cerewet, bawa pulang tulang ini ke Mesir, kasihkan gubernur saya Amr bin As. Ntar dia tahu maksudnya. Nguculuk Yahudi nih. Nguculuk, ngerti orang sini nguculuk. Pulang lah nih Yahudi. Berangkat ke Mesir. Sampai di Mesir langsung ke istana gubernur Amr bin As. Selamat siang Pak Gubernur. Siang Yahudi. Ada apa? Ada oleh-oleh. Dari mana? Khalifah Umar bin Khattab. Apa oleh-olehnya? Tulang. Amr bin As ngelihat Yahudi bawa tulang dari Khalifah Umar. Mukanya pucat, badan gemetar, keringat dingin keluar dari sekujur tubuhnya. Ngelihat tulang yang disampaikan oleh Yahudi. Amr bin As sebagai gubernur pucat mukanya, keringat dingin keluar dari sekujur tubuhnya. Tambah bingung Yahudi. Kata Yahudi, baru tumben gue lihat ada gubernur takut sama tulang. Akhirnya Yahudi memberanikan diri bertanya, Pak Gubernur, kelihatannya Bapak takut amat sama tulang. Emang ini tulang apaan sih? Kata Amr bin As, Yahudi, ini tulang bukan tulang sembarang. Dengan tulang ini Khalifah Umar bin Khattab paling tidak titip 2 pesan kepada saya. Pertama, Khalifah Umar mengatakan, Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang diberikan Allah nikmat. Nikmat panjang umur, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat jabatan. Kau kemudian sewenang-wenang. Ingat Amr bin As, satu saat kau akan jadi tulang kayak begini juga. Jangan mentang-mentang sedang diberikan nikmat oleh Allah, kau terlena. Ingat Amr bin As, satu saat kau akan jadi tulang seperti ini. Oh begitu pesannya Pak. Iya. Lu sih laporan melulu sama bos. Gua diomel-omelin tuh. Kalau yang kedua maksudnya apa tuh Pak? Yang kedua, dengan tulang ini seolah-olah Khalifah Umar mengatakan, Amr bin As, kalau kamu sebagai pemimpin tidak sanggup berbuat adil kepada rakyatmu, nanti pedangku yang akan meluruskan kamu sebagaimana lurusnya garis di tengah tulang ini. Yahudi, ini peringatan keras dari Khalifah Umar bin Khattab. Saya nggak jadi dah bikin proyek masjid yang megah dan mewah. Tanah kamu saya kembaliin lagi, gubuk kamu ntar saya bangunin lagi. Ini peringatan keras dari Khalifah Umar bin Khattab. Saya nggak jadi bangun masjid di atas tanah kamu. Saya kembaliin hak-hak kamu. Yahudi melongo. Kata Yahudi, wah luar biasa Islam ya Pak ya. Walaupun saya orang Yahudi, tapi perkara saya dimenangkan dalam Islam. Saya dibela, landasannya nilai kebenaran. Walaupun saya Yahudi, saya dibela oleh hukum Islam. Luar biasa hukum Islam itu. Hebat. Hebat mata lu soek, proyek gua kagak jadi dah tuh. Pak Gubernur, saya baru sadar. Saksikanlah mulai saat ini. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi masuk Islam. Bukan cuma itu saja. Pak Gubernur, tanah sama gubuk-gubuknya yang udah kadung hancur, saya wakafkan buat pembangunan masjid untuk umat Islam. Akhirnya dia dapat hidayah dan bahkan mewakafkan tanah yang dia punya sebagai tempat tinggalnya tadi. Yang kedua,
hukum Islam berlandaskan pada nilai kebenaran, maka akan terciptalah rasa keadilan. Pantas kalau kemudian dalam waktu relatif singkat 23 tahun, berbondong-bondong dari segala lapisan masyarakat untuk memeluk agama Islam di bawah komando Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.